Puji Tuhan, selamat tahun baru buat kita semuanya. Dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bersyukur kita karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Kita percaya Tuhan menolong kita sebagaimana Tuhan menolong kita sampai hari ini. Tuhan pasti menolong kita pada tahun yang baru ini. Kita tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Allah yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2021 kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa di tahun 2022 apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur kami oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami terus boleh melihat pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh melewati hari demi hari, bulan, bahkan tahun, kami percaya semua anugerah Tuhan memasuki di tahun yang baru ini oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi kami. Sebab itu disyukur kami kepada Engkau. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, dalam hidup kami teruslah kami memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau beribadah kepada Engkau. Bersyukur buat berkat yang baru, tahun yang baru Engkau berikan bagi kami. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam kami memuji menyembah Engkau, biarlah Kau kuduskan kami dalam kuasa-Mu. Ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, apapun dosa pelanggaran kami yang kami sudah lakukan. Tuhan ampuni kami, layakkan kami untuk kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir dan kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, campur tangan semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, urapi dan pakai kami hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan. Kami percaya kami ada dalam kuasa dan urapan Tuhan, sehingga pelayanan saat ini adalah pelayanan yang diberkati, berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap umat-umat-Mu yang datang boleh melihat pertolongan Tuhan lewat ibadah kami. Setiap pergumulan demi pergumulan pulang dengan sorak-sorak kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap fokus kami kepada Engkau. Bahkan sarana prasarana yang kami pakai, dengan satu hati kami tolong hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada dalam tangan Tuhan. Ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hantar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menaikkan ibadah kami. Kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menikmati Engkau lebih lagi. Kami siap Tuhan untuk melangkah bersama dengan Engkau. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya.
lagi bersorak-sorai bagi Engkau, memuji meninggikan Engkau. Biar roh puji-pujian ada dalam setiap kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, ada haleluya, haleluya. Biar ke kanan ke kiri katakan selamat tahun baru. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan, Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Apabila kita mau tetap tinggal dalam Dia di tahun ini, katakan Tuhan mau nikmati berkat-Mu. Amin.
cukup, pasti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Oleh karenanya pada hari ini kita mengatakan, Tuhan, aku rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Aku rindu untuk mempersembahkan lebih lagi, sehingga hidupku senantiasa menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin Tuhan, glory bagi namamu Tuhan. Kulihat mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Otoritas Engkau taruh dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini,
Pengurapan-Mu juga ada bagi kami. Setiap pendengaran, pikiran, hati kami Tuhan, semuanya ada di dalam pengurapan Allah, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Dan selamat tahun baru 2022. Ya, tahun yang saya percaya tahun penuh berkat buat kita. Amin. Nah, saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, nanti sebentar saja jangan lupa ya, kita akan ada ambil ayat, saudara, sebelum pulang nanti ambil ayat firman Tuhan, dan kita ada perjamuan kudus untuk awal tahun ini. Nah, sebagaimana saya pernah katakan bahwa mulai tahun ini setelah perjamuan kudus itu kita akan ada puasa, tapi besok kan Minggu, jadi akan dilakukan hari Senin. Jadi puasanya ya akan kita ambil itu masih puasa Adam. Puasa Adam hanya makan buah, tapi yang lain bisa pilih ya. Jadi bisa pilih mau puasa Esther atau mau puasa Daud atau puasa Daniel. Yang penting ada puasanya ya. Nah, puasanya di hari Senin nanti sampai hari Rabu ya. Itu nanti diumumkan lagi besok ya. Jadi jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah online, jadi siap-siap kita nanti di hari Senin tanggal 3 berarti ya, kita akan puasa. Sehingga di awal tahun saudara punya kerinduan apapun, saudara sampaikan dalam doa puasa, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita langsung saja saudara membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang pertama juga sampai ayat yang ke-9. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah juga, yang mengikuti ibadah online. Bangkit berdiri, buka Alkitab dalam Yosua 1. Kita akan baca ayat 1 sampai 9 bergantian. Ayat ganjil saya, ayat genap saudara. Perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Maka Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah Kanaan, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, yang memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa mengatakan perkataan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 bersama-sama 2-3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bicara, saudara, di awal tahun ini
dalam sebuah tema, ya, dalam sebuah tema berjalan dalam kebaikan Tuhan. Atau saudara pahami, saudara, kalau dalam Alkitab menjelaskan juga tentang kemuliaan Tuhan. Saya bilang kita akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan itu dibagi dua, saudara, ya. Bahasa Ibraninya kabod, saudara. Tetapi ada kemuliaan Tuhan yang melekat kepada diri Allah, saudara, yang manusia bisa melihat saja kemuliaan Dia, itu manusia bisa buta. Jadi ada satu kemuliaan yang memang hanya berlaku kepada diri Allah. Tapi dalam Alkitab menceritakan juga ada kemuliaan-kemuliaan juga yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, apa itu maksudnya, saudara? Itu bicara tentang kebaikan-kebaikan Allah atau sebuah tindakan-tindakan Allah, itu disebut kemuliaan atau itu disebut kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap manusia. Nah, sehingga kalau kita kembali melihat dari ayat yang kita baca, saudara, dalam konteks di mana Yosua menerima satu tugas dari Tuhan, ketika Musa itu mati, saudara, dialah yang akan melanjutkan perjalanan merebut semua tanah Kanaan. Sementara, saudara, bahwa sebetulnya Yosua adalah salah satu orang yang telah masuk mengintai tanah Kanaan. Tidak semua tentunya, ya. Dia sudah melihat bahwa itu baik. Tanah Kanaan itu baik, tetapi satu hal bagi Yosua adalah, kalau saudara lihat tadi bahwa berulang-ulang Tuhan berkata, kuatkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Terhadap siapa sebetulnya, saudara? Sebetulnya dia telah melihat bahwa di tanah Kanaan itu sebetulnya kebaikan-kebaikan Tuhan, sampai Yosua berkatakan ketika mereka mengintai, dia pulang memberitahu, Yosua dan Kaleb memberitahu kepada Musa dan orang Israel bahwa tanah itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu sebetulnya ada suatu bahasa gambaran saja. Maksudnya tanah itu tanah yang betul-betul penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tanah yang sangat subur. Di situ dia akan masuk bersama dengan orang Israel. Tetapi saudara, di satu sisi bahwa Yosua itu kan takut, dikatakan tadi. Dia takut, dia tawar hati. Nah, di sini kita melihat bahwa Yosua telah melihat tentang kebaikan Tuhan, tetapi bagaimana tentang dirinya? Dia juga sudah melihat, menyaksikan sendiri bagaimana pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, dibilang Israel kepala batu, Israelnya itu melawan Musa. Wah, dia juga berpikir menghadapi orang Israel. Dan bagaimana nanti masuk tanah Kanaan ini, bukan hanya masuk begitu di tanah Kanaan, saudara. Ini akan masuk tanah Kanaan itu, saudara, bahwa Yosua sendiri saja tidak selesai merebut tanah Kanaan sampai dia mati. Dia hanya merebut sekitar 30-an kerajaan. Saudara bisa bayangkan, berarti ketika Yosua menerima satu tugas ini, bukan sekedar dia melihat sebuah kebaikan-kebaikan Tuhan ada di sana, tetapi dia melihat bahwa ada kerajaan-kerajaan yang harus dia perangi, yang harus dia hadapi di sana. Sehingga saudara, kita kembali ayat 1 dan 2. Begini, saudara. Mari kita baca ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan saudara bagian terakhir ayat kedua. Dia berkata menuju negeri. Jadi Tuhan hanya berkata kepada Yosua, bersiap, seberangi sungai Yordan, menuju negeri. Siapa yang berikan, saudara? Ayatnya bilang Yosua akan merebutnya. Kekuatan Yosua akan mengambil kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di tanah Kanaan, atau Tuhan yang berikan, katanya. Ayat ini bilang siapa yang berikan, saudara? Tuhan yang berikan. Haleluya, saudara. Tuhan hanya minta kepada Yosua bersiap, seberangi, jalani, masuk ke tanah Kanaan. Nanti yang berikan siapa? Tuhan. Saudara, di awal tahun ini tugas kita masuk saja tahun 2022. Amin. Masuk saja.
Mungkin kita akan berpikir bagaimana caranya akan masuk lagi di tahun 2022. Apalagi tantangannya? Pasti banyak. Tantangannya banyak, peperangannya banyak. Tapi percayalah, bukan kita yang dikatakan merebuti. Bukan kita yang akan mengambil kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Tapi dia berkata, Tuhan yang akan memberikan kebaikan itu. Yang penting firman Allah berkata tadi pada Yosua, yang penting kau baca, renungkan, lakukan firman Allah, dan Tuhan yang berikan kebaikan itu. Haleluya jemaat Tuhan. Kembali kepada tema dulu. Saudara percaya akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Siapa yang akan berikan kebaikan itu? Tuhan. Amin saudara. Bilang sama-sama saya, kita akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Kita akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Bilang kiri kanan, kita akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Kita akan berjalan dalam kebaikan. Haleluya ya. Oke, saudara, saya akan membahas ayat ini, saudara, nanti ayat 1 sampai 9 ini. Saya akan ceritakan begini, saudara. Israel ini begini. Mereka sebetulnya sudah banyak kali tentu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saya membawa saudara, pikiran saudara mengingat pada waktu mereka di Mesir, saudara, ya, mereka ada di Mesir kan zaman Yusuf ya. Itu pun dari Yusuf sudah melihat kebaikan, sudah mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana mereka diberikan tanah Gosen yang tanah subur, yang berikan Tuhan, saudara. Nah itu saya mau bawa cara pandang saudara ya. Ketika saudara, setelah itu juga Yusuf sudah tidak ada, saudara, bangsa Israel ketika sudah jadi budak. Dan bagaimana itu kan karena mereka menjauh dari Tuhan ya. Tapi bagaimana mereka disuruh kembali dan Tuhan menyatakan kebaikannya untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Saudara lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tula, anak sulung akan mati semua. Tetapi khusus kebaikan Tuhan bagi orang Israel. Tuhan bilang, anak sulung orang Israel tidak mati. Yang penting kamu harus dikatakan sembelih domba, taruh darah di ambang pintu. Lakukan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang Israel telah mengalami itu. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di situ juga mereka menghadapi namanya Laut Teberau. Mereka bilang, Tuhan, loh ternyata kami diperhadapkan oleh Laut Teberau. Dan Musa berkata, Tuhan bagaimana? Ini orang tentara daripada Firaun telah mengejar kami. Tuhan bilang, Musa, apa yang ada padamu? Musa bilang, tongkat. Tuhan yang bilang, ulurkan tongkat itu ke laut itu. Laut terbelah dua. Berjalan di situ. Saya membawa saudara begini, saudara, bahwa bagaimana Tuhan ini, saudara, sebetulnya dia berkata melalui Yosua ayat 1 dan 2. Tuhan hanya minta kepada Yosua, Yosua, kamu lakukan saja apa yang saya bilang, kamu menyeberang, kamu berjalan saja. Nanti Tuhan yang akan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nanti Tuhan yang akan memberikan itu. Saudara begini ya saudara. Dalam perjalanan juga satu waktu kan begini. Saya membawa saudara dengan tujuan begini, supaya saudara melihat dan bagaimana betul janji Tuhan itu akan membawa kita di tahun 2022 ini seperti bangsa Israel ini, ya, berjalan dalam kebaikan Tuhan itu. Tetapi saudara lihat ya saudara, bangsa Israel ini keluar, tetapi sebetulnya Tuhan tetap memberikan garis. Tuhan tetap memberikan garis. Istilah kata kebenaran itu kamu harus jalani. Begitu. Bukan berarti bangsa Israel, saudara, waktu keluar dari tanah Mesir, bukan berarti mereka semua alami kebaikan Tuhan. Sesungguhnya tidak. Yang keluar dari kebenaran firman Tuhan tidak mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan yang keluar dari tanah Mesir, saudara, masuk ke tanah Kanaan, cuma ada tentu Musa sebetulnya sudah masuk ke ujung tanah Kanaan, tapi tidak menyeberangi sungai Yordan. Ya. Yang menyeberang adalah Yosua dan Kaleb. Bayangkan yang lahir dari Mesir saja, yang masuk menyeberangi sungai Yordan hanya 2 orang dari puluhan ribu. Jadi puluhan ribu orang banyak juga tidak mengalami kebaikan Tuhan.
Kenapa? Karena lupa, hanya kadang-kadang hanya memandang begini. Oh ya, Tuhan sudah janji tanah Kanaan. Oh, Tuhan sudah janji kebaikannya. Pokoknya saya keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Pokoknya saya harus alami kebaikan Tuhan. Tidak demikian juga. Jadi maksud dari tema yang saya buat ini, tentu saudara harus memandang, saudara, bahwa Tuhan tentu akan melakukan kebaikan-kebaikan selama tentu kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Sehingga mari kita akan memandang kita sudah di tahun 2022. Saudara harus meletakkan sekarang, mau berjalan di mana hidup kita ini. Sehingga salah satu langkah yang saya ambil adalah bagi kita, jemaat Tuhan. Hari ini di awal tahun kita beribadah. Karena besok minggu kita ibadah. Tapi ada sebuah tindakan yang saya mau ajak jemaat Tuhan. Kita berpuasa. Haleluya, saudara. Kita berpuasa. Ini bagian kita untuk mau berjalan dalam kebenaran yang Tuhan. Saya balik lagi ya, saudara. Sebelum saya masuk, saudara, pada poin-poin yang akan saya bahas, saya mau tanya dulu pada saudara punya iman. Saudara percaya nggak saudara akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan? Amin, saudara. Berarti ketika saudara bilang amin, saudara percaya, berarti kan saudara dan saya sudah melihat gambar. Oh iya ya, kalau berjalan dalam kebaikan Tuhan, saya harus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kalau saya tidak akan menghidup atau tidak mengalami kebaikan Tuhan, dia akan berjalan di luar kebenaran Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita di awal tahun ini telah meletakkan sebuah posisi perjalanan hidup kita, bahwa kita akan berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan akan terjadi bagi kita. Karena yang melakukan kebaikan itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita melihat tentang Yosua, sebetulnya Tuhan kan sudah beri clue-clue begitu ya. Bagaimana kamu akan beruntung, bagaimana kamu akan berhasil begitu. Jadi ada sebuah tanda-tandanya sebetulnya. Salah satunya kan Tuhan bilang, yang penting renungkan Taurat siang dan malam. Jadi kamu mau berjalan dalam kebenaran. Nah, jadi ada tanda-tandanya sebetulnya, saudara ya. Ketika Tuhan sudah beri sesuatu di depan, tapi bagaimana ke sana, Tuhan berikan tanda-tandanya. Nah, sehingga saya akan membahas begini, saudara, tanda orang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Jadi kita bisa cek, saudara, bagaimana kita akan berjalan dalam kebaikan Tuhan itu. Pertama begini ya, saya ajak saudara membaca langsung di ayat yang kedua. Saya akan bahas ayat ini, ayat 1 dan 2 ini. Tapi saya akan mengambil dalam ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Cukup sampai di situ. Perhatikan saudara, dalam poin yang pertama, tanda orang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Sebetulnya begini, saudara. Dia harus, orang itu percaya bahwa Tuhan punya cara. Itu yang harus dibangun. Ketika sesuatu yang belum ada di sana, seperti Yosua. Itu kan Yosua Tuhan mau bangun terhadap Yosua. Ketika Yosua kan takut. Dia tahu bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan kebaikan Tuhan. Tetapi bagaimana akan masuk ke sana? Bahkan teman-teman daripada Yosua pada waktu mengintai itu, mereka bilang itu orang-orang yang memakan manusia. Itu orang-orang raksasa itu. Jadi saudara, kita lihat bahwa ada sebuah tanda tanya sebetulnya kepada Yosua. Saya itu tidak bisa merebut itu. Itu sebetulnya ada pada Yosua. Tapi kita melihat, saya bilang tadi bahwa saya sudah sempat katakan menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi poin yang pertama begini, saudara. Tanda orang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan, bahwa dia percaya Tuhan punya caranya sendiri. Saudara, di awal tahun, biasanya bahkan di akhir tahun, di akhir tahun 2021, biasanya saudara, entah kita pribadi, keluarga, entah itu perusahaan,
itu tentu saudara manusiawinya akan membuat sebuah rencana. Ketika ada rencana dibuat, bagaimana caranya, kan begitu saudara. Seorang perusahaan mungkin, saudara sebagai owner atau karyawan yang terlibat di dalam penjualan, dia bilang, kita akan harus mencapai target penjualan tahun 2022 10 miliar. Ada begitu. Taruh dulu. Sekarang dia akan buat caranya bagaimana. Kan begitu saudara. Caranya harus kita cari caranya. Banyak saudara, tentu banyak ide-ide. Setiap orang akan memikirkan caranya bagaimana supaya sampai terdapat, supaya kita bisa mencapai target 10 miliar. Kembali kepada kebenaran. Yosua juga saudara, dia sudah melihat tanah Kanaan. Sekarang dia berkata, baru saja satu kerajaan di dalam tanah Kanaan. Karena Kanaan ini ada 40-an kerajaan saudara. Baru satu saja kerajaan dia lihat. Itu luar biasa baiknya. Tetapi saudara, dia berpikir caranya bagaimana. Yosua kan begini saudara. Pertama dia begini, dia mulai mikir, Sungai Yordan ini saja. Dia baru berpikir, cara mau menyeberang saja, belum masuk tanah, belum masuk ke Yeriko, mau cara menyeberang saja itu sudah terhalang. Kenapa? Karena orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang bisa menyeberang situ tinggal dia dan Kaleb. Nah mungkin Yosua dan Kaleb bisa menyeberang, tahu berenang. Karena di Mesir itu sungainya gede-gede. Namanya Sungai Nil ya, di Mesir. Sungainya gede. Sekarang orang-orang yang sedang dituntut oleh Yosua itu adalah orang-orang lahir di padang gurun. Jadi cara dia berpikir dalam logika dia saja, satu poin pertama ini saja, orang Israel sudah tidak bisa berenang. Bagaimana mau masuk ke sana? Ini tentu manusiawinya pasti ada. Seperti saya bilang tadi, manusiawi kita ketika telah menaruh satu target di depan, sekarang bagaimana caranya kita akan sampai ke sana? Yosua pun demikian, bagaimana cara akan masuk tanah Kanaan? Bagaimana cara merebutnya? Sekarang dia bilang, sini. Tuhan memang sudah bilang, seberangi. Caranya nyebrang gimana? Dia bingung juga. Loh, orang ini tak tahu berenang loh. Air yang mengalir Sungai Yordan ini bukan air kecil saudara. Ini air yang turun dari Hermon masuk ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea, setiap danau itu kan saudara, dia pasti ada pembuangan. Kalau saya pernah lihat danau waktu saya di Poso itu saudara, Entena, itu danau besar, ada pembuangan. Itu sampai sekarang sebetulnya saudara lihat, saya hanya dengar itu salah satu perebutan sekarang untuk membangun satu PLTA terbesar. Karena airnya begitu deras, dia ada pembuangan. Nah di Danau Galilea, saudara tahu dia akan buang kemana? Ke Laut Mati. Ditambah posisi Danau Galilea itu lebih di atas lagi dan Hermon. Hermon ada sumber-sumber air dia masuk ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea akan turun lagi lebih di bawah, karena kan Laut Mati itu adalah laut terendah, dataran terendah. Jadi dia akan turun dari sana, buangan dari Galilea itu akan masuk ke Laut Mati. Air itu saja sudah begitu deras, sehingga logika berpikirnya Yosua, caranya bagaimana orang Israel akan masuk ke sana. Itu sudah membuat dia, saudara, dengan caranya itu tidak bisa. Saudara tahu bahwa ketika kita juga kadang-kala begini, ketika ada sesuatu di tahun 2022 kita bilang, oh kita coba begini, kita akan begini, tapi masuk pada caranya. Saya beri contoh begini. Mungkin di antara saudara begini, tahun 2022 saudara yang kontrak mungkin kita harus beli rumah. Saudara yang pengen beli mobil mungkin saudara berkata, tahun 2022 kita akan beli mobil. Tambah lagi yang lain-lain, mungkin saudara begitu. Tapi ketika saudara masuk pada caranya untuk bisa beli rumah gimana? Saudara boleh hitung-hitung. Aduh,
gaji sekian, pendapatan sekian, bayar anak sekolah sekian, aduh nggak cukup, gagal. Rata-rata pokoknya ketika masuk di caranya, itu mulai muncul rasa takut, rasa tawar hati. Seperti yang dialami Yosua. Ketika caranya bagaimana, dia sudah bingung. Dia takut itu. Coba saudara lihat coba. Ketika dia melihat bangsa ini tidak bisa berenang, ayat 9 tadi kan berkata begini. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa sedang terjadi pada Yosua, saudara? Kenapa dia sedang kecut? Dia sedang apa, saudara? Tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Tuhan meyakinkan dia. Di mana dia terjadi, saudara, tawar hati? Saya bilang tadi, ketika dia berpikir caranya bagaimana. Coba saudara pikir, membawa begitu banyak orang menghadapi sungai Yordan yang besar, yang deras. Ini saya berpikir saudara, mau menyampaikan saudara, tentu dalam pikiran sekitar dari sekarang 2000 ditambah sekitar 1400 tahun. Jadi sekitar peristiwa ini berarti sekitar 3400 tahun yang lalu. Jangan sampai saudara pikir begini ya, saudara, pola pikir ini adalah pola pikir sekarang. Sehingga saudara ketika ke Israel, saudara begini, kata Pak Gembala sungainya deras. Sungai Yordan itu sekarang saudara bisa lompat aja, saudara. Tinggal kecil. Kenapa? Karena air pembuangan dari Galilea itu sudah dimanfaatkan semua ke pertanian. Selain itu, air Galilea itu sudah disuplai ke negara Jordania. So bisa bayangkan air disuplai ke negara lain. Gitu. Diambil dari situ, kirim ke negara lain pakai pipa. Ya, jadi saudara jangan berpikir sekarang saudara bahwa air itu tinggal sedikit turun ke laut mati. Tidak demikian. Makanya laut mati sekarang dia semakin kecil karena air masuknya semakin sedikit. Jadi saya membawa saudara dalam sebuah pemikiran 3400 tahun lalu sesuai peristiwa ini yang terjadi. Ya, nah peristiwa pada waktu itu adalah air yang begitu deras tadi, saudara, sehingga muncullah dia tawar hati, dia kecut. Tetapi kembali Tuhan mau meyakinkan dia pada ayat yang kedua tadi bahwa Aku yang akan berikan itu. Caranya adalah caranya Tuhan. Nah, jemaat Tuhan di sini yang harus saya membawa saudara, saya akan sedikit lama membuka cara pandang saudara. Bukan berarti kita tidak berpikir tentang caranya. Seperti saya bilang tadi, saya pengen beli rumah, caranya bagaimana? Saya bilang rata-rata saudara akan mentok. Rata-rata mungkin saudara jadi tawar hati, jadi takut. Boleh saudara menaruh sesuatu yang saudara rindukan, tetapi saudara jangan lupa, masuklah pada ada namanya caranya Tuhan. Amin, saudara. Ada caranya Tuhan. Itu yang saya mau bawa saudara untuk iman kita masuk ke situ. Karena apa, saudara? Kadang-kala begini, saudara. Cara daripada manusia atau caranya Yosua itu sudah menjadi satu frame, sehingga dia tidak mau lagi bahwa caranya Tuhan itu harus masuk. Yang kadang-kala begini, saudara, atau sebaliknya begini. Maksudnya frame itu kita punya cara, kita mau adalah Tuhan ikut cara kita. Bisa paham, saudara? Ini kadang-kala menjadi kendala, saudara. Saudara bisa bayangkan. Saya akan kasih lihat saudara begini, saudara. Saya kasih lihat begini ya. Jadi kalau Yosua dia sudah bilang caranya untuk menyeberangi sungai Yordan kan adalah caranya berenang. Nah, mari kita lihat cara Tuhan. Sehingga cara Tuhan itu adalah suatu cara yang betul-betul
ya berbeda, tetapi caranya Tuhan. Intinya kan adalah begini. Entah Tuhan mau pakai cara apapun, intinya kan kamu menyeberang. Itu begitu. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Yosua pasal 3. Coba lihat dulu, Saudara. Yosua pasal 3. Nah, ini agak panjang ini ya, Saudara. Tapi saya akan ajak Saudara tetap membacanya. Nanti Saudara ikut terus ya. Mungkin 1 bulan ini saya akan menyampaikan tema yang sama, Saudara ya. Berjalan dalam kebaikan Tuhan. Karena ini saya ada beberapa poin. Tapi minimal saya mau Saudara klik atau iman kita dikuasai oleh imannya dari Tuhan. Maksudnya keyakinan kita dikuasai iman yang dari Tuhan atau caranya kita akan membuka tentang caranya Tuhan. Ya, coba kita lihat. Kita akan lihat dulu ya, Saudara, bagaimana Yosua punya cara adalah berenang. Tetapi berenang dengan cara ini, orang tidak tahu berenang, pasti hanyut mati. Itulah membuat Yosua merasa ini caranya tidak bisa. Tapi kita lihat caranya Tuhan. Bagaimana membuat mereka bisa menyeberang. Yosua pasal 3 ayat 1. Mari kita baca ayat ini ya. Bergantian supaya Saudara ikut terlibat dalam berpikir ayat ini. Mari bangkit berdiri juga. Saya takutnya Saudara tadi malam ada ikut dengar petasan, Saudara ikut jadi bangun. Jadi tidurnya juga jadi malam sekali. Saya ayat 1, saya ayat 2. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, tempat dia kemah, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah 3 hari, para pasukan menjalani seluruh perang. Ayat 3 saya, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, alam yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 staf panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Jadi maksudnya khususkan ya. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup berada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguhnya akan menggawanya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Peris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu tinggal di depan kamu. Bentar ya, sebentar. Kita masih lanjut, tapi ingat ya, sebelum saya juga lanjut, tujuan kebaikan-kebaikan Tuhan begini ya, supaya apa saudara? Dalam ilah aku akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Jadi intinya bahwa ketika kebaikan Tuhan dilakukan kepada kita, supaya kita ingat tentang Tuhan ada bersama kita. Tuhan itu hidup. Ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang dipilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka baca bersama-sama saudara, 2, 3. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Haleluya saudara. Tuhan berkati, silakan dulu. Saya sengaja ajak saudara supaya saudara masuk. Kenapa saudara? Supaya kita ini seperti Yosua, yang tadinya banyak cara yang kita buat di dalam pikiran kita, tetapi ada namanya cara yang harus kita lihat dengan iman melalui firman Allah, bahwa ada cara Tuhan. Tidak salah cara yang dipikirkan oleh Yosua adalah berenang, tetapi orang Israel tidak tahu berenang. Berarti caranya ini gagal. Saudara berbisnis, saudara biasa bikin plan 1, plan 2. Plan 1 gagal, saudara cepat ambil tindakan plan 2. Yosua dia pikir berenang, tidak ada namanya plan 2, cuma bisa berenang. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau perkenalkan kepada Yosua, Yosua, kamu lupa, dulu kamu sudah lihat caranya saya bekerja. Kok kamu takut? Ini ada caranya, ini yang harus kamu pegang. Ada cara Tuhan. Kita melihat apa cara Tuhan tadi? Tuhan bilang, panggil imam, peminggul tabut itu. Mereka panggul tabut itu. Tuhan bilang kepada Yosua, biarkan imam itu turun injak air itu. Jadi imam itu panggul, dia injak air itu. Ketika air itu diinjak, kata firman Allah, maka air sungai Yordan itu apa sudah berhenti. Di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Pesan saya dalam firman Tuhan ini begini, jemaat Tuhan, saudara harus masuk pada namanya cara Tuhan. Kenapa saya katakan tadi sudah? Percayalah kita akan berjalan pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Tapi saudara harus masuk pada namanya cara Tuhan. Saudara tidak bisa pola dengan pola kita. Pak Gembala, cara Tuhan itu gimana? Sengaja Tuhan saya mengajak saudara membaca agak panjang. Itu cara Tuhan itu beda-beda. Tahun 2021 saudara, cara Tuhan saya yakin dia tidak akan pakai dengan cara yang sama. Yang jelas cara Tuhan adalah menolong, memberkati, membuat engkau berjalan dalam kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan itu terjadi. Tetapi caranya kita tidak bisa atur itu Tuhan. Yang jelas bagian kita melakukan firman Allah harus kita lakukan. Haleluya saudara. Nanti kita akan melihat saudara bahwa cara-cara Tuhan itu memang berbeda-beda. Tapi minimal bagi kita adalah timbul iman bahwa ada namanya caranya Tuhan. Saudara akan melangkah pada 2022 ini. Sudah masuk di 2022. Buatlah sebuah target-target dalam pekerjaan saudara, perusahaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam apapun. Cara-cara saudara silakan lakukan. Tapi ada satu waktu cara mungkin saudara berkata, oh berjalan mulus. Tapi di tengah jalan, awalnya mulus, tengah jalan ternyata caranya tidak mulus. So jangan lupa ada caranya Tuhan. Haleluya saudara. Itu sebetulnya Tuhan memperkenalkan terhadap Yosua bahwa kamu harus masuk pada caranya Tuhan. Yang saya bilang tadi, kadang-kadang manusia ada di sini sudah kekeh dengan caranya sendiri. Kadang-kadang dia kekeh, pokoknya Tuhan ikut dengan cara saya Tuhan. Ikuti dengan cara saya.
Lah Tuhan, kalau Tuhan ikutin caranya Yosua, oh ya Yosua, saya ikutin caramu. Ribuan orang ini latih satu-satu berenang. Berapa lama kamu latih dia satu-satu berenang sampai dia bisa berenang? Saudara pikir, saudara punya anak atau saudara latihan berenang berapa lama? Itu di air yang tenang, saudara. Ini mau latih mereka di air yang deras itu, saudara. Itu tidak mudah. Ini saya sengaja munculkan adalah begini, saudara, supaya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itulah, saudara, yang sebetulnya Tuhan perkenalkan kepada Yosua. Engkau boleh merancangkan sesuatu, tetapi dalam perjalanan di hidup ini, tidak semua apa yang kita rancangkan itu akan berjalan dengan baik. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, kok awal ternyata kok kayaknya Tuhan sudah tolong ya, saya sudah minta gembala doakan, kenapa ini di perjalanan seperti ini ya Tuhan? Usaha seperti ini, rumah tangga seperti ini. Saudara berlututlah di kaki Tuhan, bilang, Tuhan caranya tolong Tuhan, caramu Tuhan. Amin, saudara. Perlihatkan caramu Tuhan. Itu cara Tuhan memang sangat berbeda dengan cara kita. Yosua tadi dia punya cara sebetulnya latih mereka berenang, tetapi cara Tuhan berbeda. Tuhan bilang, panggil itu hamba-hambaku, para imam, letakkan kaki di atas air itu, dan lihat caraku bekerja. Saudara, mau cara Tuhan terjadi dalam hidup kita, taati saja firman Tuhan. Amin. Dalam poin pertama ini, saudara, saya sudah habis waktu. Kita masih masuk pada bagaimana kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari percaya pada caranya Tuhan. Percaya pada caranya Tuhan. Saudara, memang ada cara-cara yang saudara buat, saudara, untuk sesuatu yang baik. Tetapi saudara jangan lupa ada caranya Tuhan. Sehingga ketika caranya Tuhan itu terjadi, saudara akan berkata, Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa kebaikan. Jadi sekali lagi, saudara, dalam poin ini saya berkasih satu contoh ini. Nanti saya akan perlihatkan untuk poin yang pertama, adalah tujuan saya untuk membuka cara pandang iman saudara, agar supaya saudara berdiri beriman bahwa ada cara Tuhan, ada cara Tuhan, sehingga saudara dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam berusaha, saudara, yang saya mau tanamkan sini adalah saudara ingat terus ada cara Tuhan akan datang. Supaya seperti Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut. Kenapa? Karena ada cara Tuhan. Haleluya, saudara. Ada caranya Tuhan. Bilang kiri kanan, ada cara Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, kenapa kita percaya kita akan berjalan dalam kebaikan Tuhan? Saudara, karena ada cara Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara punya iman ini saya mau katakan salah satu indikator bagi saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Ini salah satu tanda bagi saudara dan saya. Ketika saudara telah beriman, oh ada caranya Tuhan, berbeda dengan cara saya. Saya bilang ini tandanya buat saudara dan saya akan mengalami kebaikan Tuhan di tahun 2022. Amin. Kita tunduk. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kasih karunia bagi kami. Dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini ya Tuhan, ada begitu banyak rencana, keinginannya yang dia rindukan ya Tuhan. Namun kadangkala di perhadapan dengan caranya bagaimana, kadangkala kami tidak tahu.
Tapi yang saat ini kami telah imani melalui firman-Mu, ada cara Tuhan. Tolong tumbuhkan itu dalam hidup kami Tuhan. Tentang cara Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami akan terheran-heran seperti Yosua, terheran-heran dengan cara Tuhan sangat berbeda dengan cara manusia. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk firman. Dan percayalah kami, caramu ini akan terjadi bagi kami jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya akan ajak saudara masuk dalam perjamuan kudus, saya sekarang lebih tergerak sekarang untuk berdoa. Siapa di antara saudara percaya cara Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara, untuk supaya engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan hanya dengan cara Tuhan sendiri. Saudara angkat tangan kanan saudara, menyatakan iman saudara. Aku percaya cara Tuhan. Ada cara Tuhan menolong, ada cara Tuhan tersendiri akan memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, usaha, bisnis, pekerjaan. Ada cara Tuhan. Percayakan cara Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kepada-Mu. Pernyataan iman kami bahwa kami percaya akan caranya Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam pekerjaan kami, terjadi Tuhan dalam rumah tangga kami, terjadi dalam pendidikan anak-anak kami, terjadi dalam masa depan kami, yaitu cara Tuhan. Kami pegang iman ini ya Tuhan, bahwa ada cara Tuhan bagi kami untuk kami alami kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima janji firman. Turun tangan saat ini. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong kuduskan kami. Setiap kami yang makan, minum, tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan, kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang bertugas silakan maju ke depan. Bukan dengan barang fana. Mari buka roti saudara di tangan saudara dan pegang dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Dengar firman-Nya.
Sebelum kita makan dan kita minum, hal pertama adalah firman Allah berkata, harus engkau ingat bahwa ini melambangkan tentang penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengar firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan menyebut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara, sebagaimana kita mengingat akan peristiwa penebusan Tuhan Yesus melalui perjamuan ini. Dengar firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, semua tunduk kepala, renungkan bahwa kita ini, perjamuan ini adalah mengingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur melalui penebusan Tuhan Yesus. Semua kutuk-kutuk akibat dari dosa, Tuhan berkata, semua dihancurkan, semua dihalau dalam hidup kita. Melalui tubuh dan darah Yesus kita dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dibebaskan dari kutuk-kutuk karena dosa asal. Kami telah dibebaskan dari kutuk-kutuk karena dosa keturunan. Kami telah dibebaskan dari kutuk-kutuk karena dosa pribadi kami di masa lalu. Tubuh dan darah Yesus sudah memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk, saya serahkan pada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati pada pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih dan lebih lagi, sehingga kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih juga kepada segenap pelayan yang bertugas, mulai dari petugas prokes, petugas persembahan, multimedia, pemain musik, WL, singers, dan juga petugas perjamuan kudus, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah ikut melayani melalui pujian penyembahan kita. Saya percaya apa yang kita sudah lakukan tidak sia-sia, tetapi semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Untuk pengumumannya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih mau memberikan persembahan secara transfer, dia bisa ditransfer ke rekening BCA 12814558772 atas nama Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening 7400516574 atas nama Yance Manoret. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan, mungkin bisa menghubungi saya atau Bapak Gembala supaya selesai ibadah bisa didoakan ya. Nah, kemudian untuk ibadah besok kita akan hari Minggu kita akan tetap adakan ibadah satu kali gabungan ya. Jadi untuk hari Minggu khusus besok tanggal 2 Januari kita akan adakan ibadah gabungan satu kali jam 9 pagi di tempat ini ya. Jadi sekali lagi untuk besok kita adakan gabungan jam 9 pagi. Dan nah, kemudian setelah itu untuk hari Minggu ibadah anak-anak tetap ada secara online melalui Zoom jam 4 sore ya. Jadi ibadah anak-anak secara online besok jam 4 sore melalui Zoom. Jangan lupa Bapak Ibu yang ada anak-anak di rumah, keponakan,
dorong mereka dan dampingi mereka untuk ikut di dalam ibadah online anak-anak. Kemudian persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, masih belum ya. Jadi nanti untuk minggu berikutnya baru ibadah tengah-tengah minggu baru akan kita mulai lagi. Tetapi untuk doa pagi nanti hari Sabtu kita tetap ada. Ya, dan untuk seperti yang tadi Bapak Gembala sudah sampaikan, besok juga akan diumumkan kembali bahwa hari Senin, Selasa, Rabu kita akan adakan puasa, boleh puasa Adam, puasa Daniel, puasa Esther. Jadi itu saja mungkin pengumumannya. Jangan lupa nanti selesai ibadah juga akan bisa mengambil ayat tahunan nanti di bawah sekaligus pada saat pulang. Jadi nanti saya akan bawa ke bawah ya. Jadi itu saja mungkin pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sama-sama bangkit berdiri. Saya langsung serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kasih karunia-Mu bagi kami. Saat ini ya Tuhan bersama jemaat doa kami, berkati ya Tuhan pemerintah kami yang akan memulai kembali segala aktivitas kami, negara kami di awal tahun ini. Taruhlah hikmat-Mu bagi pemerintah kami ya Tuhan. Berkati mereka, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat-Mu. Sebentar kami mau pulang, mohon bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga Tuhan kami tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat. Diberkati sepanjang minggu aktivitas kami, juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya ada cara-cara Tuhan yang akan terjadi dalam aktivitas kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terjadi bagi kami. Dan kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi bagi kami. Dan saat ini kami akhiri ibadah kami, ibadah yang pertama ini. Tuhan tolong juga ibadah nanti jam 9, Tuhan mendahului semua. Kami mau terima berkat di akhir ibadah. Mari jemaat Tuhan, baik di tempat ini, di lantai bawah, juga di rumah, angkat kedua belah tangan saudara. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Kita semua, Tuhan Yesus memberkati.